Bab 2191, Kaisar Zhou sudah selesai. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Sulang akan menyerang para pengikutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sulang akan begitu cepat dan efisiensinya akan begitu tinggi. Tingkat kehilangan pengikutnya telah jauh melampaui harapan Buddha Miling. Untungnya, pengikut utamanya yang berkualitas tinggi semuanya ada di alam semesta kehidupan dan dunia dinding kristal miliknya sendiri. Pengikut di benua Tianmi akan kalah jika mereka kalah, dan itu tidak menyusahkan. Selain itu, saat ini, Buddha Miling tidak ingin membuang-buang energi untuk melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Jadi setelah melalui momen kritis pemadatan asal-usul alam semesta, dengan Kaisar Zhou yang abadi, dia akan membunuh Sulang dengan momentum guntur. Pada saat itu, semuanya akan kembali. Saat itu, Buddha Miling menanggungnya dan membiarkan Sulang melakukan kesalahan apapun di benua Tianmi. Untuk ini, Sulang dengan cepat menebak. Sudah lama sekali, begitu banyak Buddha dan penganut Buddha di benua Tianmi yang dibawa pergi olehku, dan Buddha Miling pasti tahu tentang ini. Tapi dia belum bergerak sejauh ini, jadi jelas dia bermaksud menelan napas ini. Hei, kalau begitu, aku tidak diterima. Petik 2. Sulang terkekeh, dan segera membiarkan klonnya menyerbu para Buddha dan penganut Buddha di benua Tianmi. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam berlalu, klon Sulang dapat membawa pergi para Buddha dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 detik. Dalam 2 jam ini, semua tempat berkumpulnya populasi utama di benua Tianmi telah dijelajahi. Di tempat-tempat yang jarang penduduknya, basis kultivasi Buddha tidak tinggi, dan kualitasnya juga tidak tinggi, jadi Sulang tidak repot-repot mengumpulkannya. Bagaimanapun, tujuan akhirnya adalah memulihkan seluruh benua Tianmi. 2 jam, ditambah dengan waktu yang dihabiskan untuk mengikis Miling Tianshan, Kaisar Zhou hampir dapat menyelesaikan pengaturannya. Selanjutnya, kita harus siap menunggu Kaisar Zhou yang abadi tiba. Petik 2. Mata Sulang bersinar dengan cahaya yang penuh perhatian. Segera dia mengalihkan perhatiannya ke Kaisar Zhou yang abadi dari benua Tianting. Atas desakan Buddha Miling, Kaisar Zhou mempercepat tindakannya. Ia dengan sepenuh hati mengatur cara untuk menekan Dong Fangtai, bahkan tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi. Pada saat ini, setelah berjam-jam bekerja keras, Kaisar Abadi Zhou akhirnya mengatur perangkat transmisi untuk menekan dan memantau Isten Tai. Sulang bocah, kau merajalela di benua Tianmi. Sombong sekali, hari ini aku akan memberitahumu siapa orang di luar sana. Niat membunuh terpancar di mata Kaisar Zhou abadi, lalu dia mengeluarkan cermin dan menghubungi Buddha Miling. Yang mulia Kaisar Zhou abadi, sudah selesai. Setelah melihat Kaisar Zhou abadi, Buddha Miling tiba-tiba menghela napas dan menjelaskan apa yang telah dilakukan Sulang di benua Tianmi. Tiba-tiba, Kaisar Zhou juga terkejut. Sulang bahkan lebih sombong dari yang dia kira. Tidak hanya mengusir sosok emas Miling, tetapi juga menelan dupa dan serangan kekuatan kemauan Miling. Dia bahkan ditandai dengan Miling Tianshan, dan menyalin lebih dari setengah sarang Miling. Akhirnya, sebagian besar populasi benua Tianmi digeledah. Benua Tianmi yang besar baru saja membuat Sulang kacau dalam waktu singkat. Bajingan kecil itu masih menjarah di mana-mana sekarang. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan berkata dengan dingin, jangan tunjukkan kakimu dan biarkan dia lari. Ya, Yang Mulia, orang itu memang masih mencari pengikutku. Aku bisa merasakan bahwa pengikutku masih menurun. Buddha Miling segera menjawab, sekarang setelah dia menggunakan teknik cloning khusus, kekuatannya pasti menurun. Ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Bagus, aku akan datang sekarang dan membunuhnya dengan guntur. Kaisar Zhou mengangguk, langsung menemukan tempat yang aman, dan membiarkan Miling mengaktifkan metode bujukan. Dengan kerja sama kedua belah pihak, sebuah lorong ruang waktu yang sangat besar muncul di depan Kaisar Zhou yang abadi. Segera, Kaisar Zhou melihat kembali ke arah Dong Fangtai, dan langsung masuk ke lorong ruang waktu, segera datang. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan. Sulang menatap Miling Tianshan, dengan seringai di sudut mulutnya. Meskipun Kaisar Zhou yang abadi meninggalkan area tempat Tai Timur berada, lorong ruang waktu terbuka di tempat lain. Namun, Sulang telah melihat adegan saat dia berkomunikasi dengan Miling. Tentu saja,
Aku tahu bahwa Kaisar Zhou akan segera turun ke benua Tianmi. Kalau begitu, Su Lang segera mengumpulkan semua klon ke dalam Infinity. Dan mengirim klon ke benua Tianting, langsung menggunakan fungsi penggantian klon. Pada saat yang sama, Mi Ling Tianshan, di dalam kuil Mi Ling Tian yang megah, lorong ruang waktu tiba-tiba muncul. Kaisar Zhou yang abadi muncul dari sana dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh. Yang mulia, Buddha Mi Ling duduk bersila, berkeringat dingin. Di antara tangannya ada kristal energi seperti batu giok biru tua, yang merupakan asal-usul alam semesta yang belum selesai. Bagaimana dengan Su Lang bajingan kecil? Kaisar Zhou yang abadi bertanya dengan dingin. Jatuhnya 4 bawahan Jiuyan Taichu dan 10 bawahan Bayan Taichu membuatnya membenci Su Lang sampai mati. Saat ini, dia akan membunuh Su Lang untuk melampiaskan amarahnya. Kembalikan yang mulia, penghalang jahat terbang ke timur, dan seharusnya berada di dekat kota Buddha Siarah di benua Tianmi saat ini. Laona sekarang telah kehilangan kemampuan keseluruhan untuk mengendalikan benua Tianmi, dan tidak dapat membantu Yang Mulia berteleportasi langsung ke penghalang jahat. Oleh karena itu, Yang Mulia hanya dapat berteleportasi ke kota dengan titik jangkar yang jauh dari kota Buddha Siarah, dan kemudian ke penghalang jahat Su Lang. Petik 2 petik 2. Buddha Mi Ling berkata dengan ekspresi yang sangat malu. Sebagai penguasa benua Tianmi, dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan seluruh situasi benua Tianmi, yang terlalu memalukan. Ziarah ke kota Buddha, baiklah, bawa aku ke sana dengan cepat. Kaisar Zhou mengangguk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih Su Lang dan menyiksanya dengan keras. Baik, Yang Mulia, Buddha Mi Ling mengangguk, dan segera menunjukkan sosok emasnya. Pada saat berikutnya, bayangan sisa emas menggunakan Tian Zutong dan membawa Kaisar Abadi Zhou ke titik jangkar di dekat ziarah ke kota Buddha. Namun, tepat ketika Kaisar Abadi Zhou hendak pergi, dan masih banyak lagi, Yang Mulia, ada yang salah. Su Lang Buddha tiba-tiba berkata dengan ngeri, kalau begitu, Su Lang sudah berhenti mencari pengikutku. Aku khawatir dia sudah waspada, dan malah pergi. Apa, kenapa baru sekarang kau mengetahuinya? Cepat, bawa aku ke sana. Kaisar Zhou abadi terkejut dan marah, menatap tajam ke arah Buddha Mi Ling, seolah-olah sedang melihat sampah. Buddha Mi Ling menundukkan kepalanya dalam diam dan merasa malu. Seketika seberkas cahaya bersinar. Kaisar Zhou abadi telah meninggalkan kuil Mi Ling Tian dengan bantuan Tian Zutong, yang merupakan sosok emas. Pada saat yang sama, di benua Tianting, muncul lagi, tapi kali ini bukan pembangkit tenaga primordial berskala besar, tetapi setengah langkah keabadian yang tidak dikenal. Apa asal-usul kekuatan ini, dan mengapa bisa datang dan pergi dengan bebas di benua Tianting? Selain itu, mengapa napas Kaisar Zhou abadi sedikit aneh? Lagi pula, apakah mereka bersama kelompok itu? Petik 2, petik 2. Di tengah magma bawah tanah, Dong Fantai, yang hanyut mengikuti arus, tiba-tiba membuka matanya, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Meskipun Kaisar Abadi telah mengatur cara untuk melawan Tai di timur, dia mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia telah meninggalkan benua Tianting. Namun, dia masih terlalu tergesa-gesa, yang membuat Dong Fantai merasa sedikit aneh. Namun, kemunculan Su Lang malah menarik perhatian Dong Fantai, sehingga dia tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi Zhou akan meninggalkan benua Tianting. Sebaliknya, Dong Fantai mengira Kaisar Abadi Zhou mungkin terlibat dalam konspirasi. Tidak peduli apa konspirasinya, dengan gerakan hatiku, seluruh benua Tianting dapat dihancurkan. Sentuhan ketegasan melintas di mata Dong Fantai, siap menghadapi perubahan yang terus berubah. Pada saat ini, dia merasakan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah yang tidak dikenalnya mendekatinya, dan seluruh hatinya menegang. Dia selalu siap untuk menghancurkan benua Tianting dan mati bersama musuh. Tiba-tiba, Dong Fantai merasakan gelombang fluktuasi yang aneh lagi, dan aura aneh Kaisar Zhou menghilang dalam persepsinya. Apa yang terjadi di sini? Mata Dong Fantai menyipit, dan langsung menggunakan semacam teknik rahasia kartu truf untuk memperluas jangkauan deteksi kesadaran ilahinya dengan bantuan jantung dan pembuluh darah benua Tianting. Tiba-tiba, dia melihat senjata humanoid tegak. Ini, senjata setengah langkah yang sangat kuat dari alam abadi. Hei, siapa orang ini yang bisa memiliki senjata setengah langkah yang sangat kuat? Dong Fantai menatap keabadian yang sangat kuat, dan langsung tercengang.
Dia hanya pernah melihat senjata setengah langkah dari alam abadi dalam pertempuran alam tak terbatas 41 tahun yang lalu. Kedua senjata itu masing-masing dipegang oleh Kaisar Wu Bianzhou dan Kaisar Yuan Mingzhou yang asli, dan pada akhirnya hancur total. Dongfang Tai 10.000 tidak menyangka bahwa dia masih bisa melihat senjata setengah langkah yang sangat kuat. Saat ini, kontrol susunan, dekomposisi satu klik. Dengan gerakan hati sulang, dia segera mengendalikan susunan formasi yang sangat besar dan menghancurkannya. Tiba-tiba, persepsi Dongfang Tai tentang dunia luar menjadi lebih jelas. Formasi semacam itu adalah cara Kaisar Abadi Zhou, dia mengawasiku. Dongfang Tai telah lama berurusan dengan Kaisar Abadi Zhou, dan dia segera menyadari bahwa formasi itu adalah tulisan tangan Kaisar Abadi Zhou, dan melihat efek dari formasi itu. Tercengang. Dia bahkan lebih terkejut dengan metode sulang untuk menghancurkan formasi itu. Formasi ini sangat kuat, namun, di depan senjata humanoid, itu bahkan tidak memainkan peran pemblokiran. Sepertinya, itu bisa menghancurkan formasi ini dengan satu pikiran. Petik 2. Dongfang Tai menatap penghancuran formasi oleh sulang dengan kaget. Kewaspadaan dalam benaknya telah sedikit diturunkan, tetapi itu masih ada. Meskipun senjata humanoid itu menghancurkan sarana Kaisar Abadi Zhou, itu tampaknya melawan Kaisar Abadi Zhou. Tetapi si Timur tidak begitu mudah tertipu. Selama miliaran tahun, dia telah berkonflik dengan Kaisar Abadi. Saya tidak tahu berapa banyak konspirasi yang telah dia lihat melalui Kaisar Abadi, mengandalkan kewaspadaan semacam ini. Dongfang Tai menyipitkan sepasang mata yang indah, siap untuk mengaktifkan kartu truf terakhir untuk menghancurkan seluruh benua Tianting. Pada saat yang sama, di benua Tianmi, Kaisar Zhou yang abadi baru saja tiba di dekat kota Buddha Ziarah dengan sosok emas miling, dan kulitnya langsung tenggelam, karena dalam jangkauan deteksi mereka, tidak ada jejak sulang. Dan saat Kaisar Zhou yang abadi bersiap untuk menggunakan metodenya untuk melacak sulang, dia tiba-tiba menegang dan ekspresinya berubah drastis. Apa? Aku tinggal di benua Tianting untuk memantau penindasan Dongfang Tai dan pengaturan anti pesawat ulang-alik yang telah dihancurkan. Bagaimana mungkin Dongfang Tai sama sekali tidak menyadari pergerakanku, dan sarana yang aku atur dapat dihancurkan? Sialan, apa yang terjadi? Petik 2. Ekspresi Kaisar Zhou muram dan penuh amarah. Tanpa pengaturan tersebut, dia tidak hanya dapat terus memantau Dongfang Tai, dia tidak dapat kembali langsung ke benua Tianting. Saat berikutnya, Kaisar Zhou abadi segera menggunakan sarana komunikasi yang kuat, menghubungi beberapa bawahan junior yang tetap tinggal di benua Tianting. Pergi ke tempat Tai berada di timur dan lihat apa yang terjadi. Berikan semuanya padaku, kalau tidak aku akan membunuh kalian semua saat aku kembali. Petik 2. Kaisar Zhou abadi dengan marah memberi instruksi. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior yang tetap tinggal di benua Tianting bergegas menuju tempat Tai Dongfang berada dalam ketakutan. Dan ini terlalu mendasar, pada kenyataannya, hanya ada 3 atau 2 kucing besar dan anak kucing, yang tidak layak disebutkan. Setelah membiarkan bawahan turun untuk menyelidiki situasi spesifik Tai Timur, Kaisar Abadi Zhou segera menggunakan teknik rahasia yang kuat, mengumpulkan napas sulang, dan mulai berspekulasi di mana sulang berada. Namun, akibatnya, dia bergemuruh dan gemetar, karena hasil pelacakan menunjukkan bahwa sulang sebenarnya berada di benua Tianting. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelinci kecil sulang itu jelas berada di benua Tianmi, bagaimana mungkin? Dia bisa bergegas ke benua Tianting. Benua Tianting adalah wilayahku, bagaimana dia bisa menyelinap ke sana secara diam-diam? Salah, ini pasti salah, ini adalah teknik menyilaukan yang digunakan oleh sulang. Yah, kamu sulang kecil, kamu benar-benar dapat mematahkan teknik pelacakanku, aku melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Petik 2. Mata Kaisar Zhou terbuka lebar, penuh dengan ketidakpercayaan dan kemarahan. Segera dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Jangan percaya hasil pelacakan yang kudapatkan. Sosok emas miling di samping juga tidak percaya, tercengang, lalu berpikir itu sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin, sungguh luar biasa. Benua Tianting hampir menjadi benua tertutup, dan jaraknya tak terhitung tahun cahaya dari benua Tianmi. Bagaimana mungkin sulang bergegas ke benua Tianting sekaligus?
Itu benar-benar bertentangan dengan aturan akal sehat alam semesta. Kemudian, Kaisar Zhou merasa telah melakukan kesalahan, datang lagi. Dia segera menggunakan metode pelacakan baru, kali ini bahkan lebih kuat. Tapi, hasilnya masih sama, itu menunjukkan bahwa Sulang berada di benua Tianting. Jangan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Sulang pergi ke benua Tianting? Aku melakukan kesalahan lagi, aku pasti melakukan kesalahan lagi. Kaisar Abadi Zhou berteriak dengan sedikit pingsan, dan sosok emas miling di sampingnya juga membuka mulutnya lebar-lebar, terlalu ngeri untuk berbicara. Segera setelah itu, Kaisar Zhou menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan segera mulai menggunakan aturan waktu untuk melacak jejak Sulang. Tidak ada peta waktu dan ruang yang konstan. Tunjukkan padaku. Kaisar Abadi Zhou melayang di awan di langit, membasuh tubuhnya dengan energi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya melipat tangannya, jari-jarinya terjepit dengan panik, dan sebuah gulungan raksasa segera muncul. Gulungan, itu sepenuhnya hitam, dengan hanya garis putih tipis di atasnya. Garis tipis itu adalah garis waktu. Dan metode semacam ini ditampilkan oleh Kaisar Abadi Zhou dengan latihannya sendiri, ditambah harta karun khusus. Pada saat ini, sumbu gambar garis waktu muncul, dan tiba-tiba meluas dengan liar. Dalam waktu singkat, ribuan triliun tahun cahaya ditutupi olehnya. Dalam rentang ini, semua waktu ada di tangan Kaisar Abadi Zhou. Menggunakan garis waktu untuk menggambar sumbu, dia dapat menggerakkan waktu maju dan mundur sesuka hati, dan melihat semua yang terjadi di garis waktu. Ini adalah alam abadi setengah langkah yang tirani. Pada saat ini, sumbu gambar garis waktu menyebar. Kaisar keabadian segera memundurkan garis waktu, seperti menarik bilah kemajuan saat menonton video, untuk memeriksa konten yang diputar sebelumnya. Saat garis waktu terus bergerak mundur, dalam lingkup sumbu penggambaran garis waktu, semuanya mulai mundur. Bahkan sosok emas miling, karena kekuatan waktu, tak tertahankan kembali ke kota Buddha ziarah. Harus diketahui bahwa bayangan sisa emas juga memiliki kekuatan tempur yang mendekati alam abadi setengah langkah. Ini menunjukkan bahwa metode Kaisar Abadi Zhou benar-benar kuat. Segera setelah itu, garis waktu terus mundur, dan di suatu tempat, sosok kecil tiba-tiba muncul, itu adalah klon Beiying milik Sulang. Namun, penampilan Kaisar Zhou sangat jelek. Karena berbeda dari hal-hal lain benar-benar bergerak sepanjang garis waktu, dikendalikan oleh Kaisar Zhou yang abadi. Namun, klon Beiying milik Sulang hanyalah sebuah gambar. Karena klon Beiying adalah orang yang muncul di sini ketika Sulang menggunakan klon tersebut untuk menggantikannya untuk pergi ke benua surgawi Ting, dan segera dibawa ke kolam klon olehnya. Tidak peduli seberapa kuat metode Kaisar Abadi Zhou, sumbu penggambar garis waktunya hanya mencakup kurang dari 1 triliun tahun cahaya, dan tidak mungkin untuk mencapai Sulang yang telah mencapai benua Tianting. Saat ini, setelah bayangan avatar Beiying milik Sulang muncul, bayangan itu langsung berubah menjadi Infinite yang tak terkalahkan, yang juga merupakan bayangan. Ah, Sulang, kemana kau pergi? Kau tidak mungkin berada di benua Tianting, tidak mungkin. Petik 2 petik 2. Kaisar Zhou sangat terpuruk dan berteriak, dia tidak dapat membayangkan konsekuensi serius apa yang akan terjadi jika Sulang pergi ke benua Tianting. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak dapat mempercayai kebenaran itu. Kau pasti masih berada di benua Tianyi, ada yang salah. Aku ingin menemukanmu, aku harus menemukanmu, aku ingin membunuhmu. Kaisar Abadi Zhou meraung dengan ganas, dan segera dia mempertahankan garis waktu yang kuat dan mencari kemana-mana mengikuti sisa napas Sulang. Kemana dia pergi? Waktu menjadi gila, semuanya berjalan mundur, semua kembali ke masa lalu. Namun, Kaisar Zhou hanya dapat melihat bayangan Boundless selamanya. Tidak peduli bagaimana dia mengejarnya, dia tidak dapat menangkap Sulang jika ada orang lain di sini. Aku bisa melihat gambaran yang aneh. Kaisar Zhou yang abadi dengan penuh kesedihan dan kemarahan di wajah Kiao mengejar kemunduran yang tak berujung. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia ditinggalkan. Dan pada saat Kaisar Zhou tidak percaya pada kejahatan, dia mengejar Sulang. Di atas benua Tianting, Sulang telah menghancurkan sepenuhnya pengaturan yang ditinggalkan oleh Kaisar Zhou. Kaisar Zhou abadi mengerahkan metode ini melawan Taiyi di timur, tetapi menghabiskan banyak harta, tetapi saat ini semuanya telah masuk ke kantong Sulang. Hei, ini benar-benar untung. Sulang tersenyum, lalu terbang ke depan, dan segera tiba di dataran di atas.
Seharusnya di sini, kan? Kaisar Zhou abadi baru saja berdiri di sini dan berbicara dengan Tai Dongfang. Sulang memandang ke bumi, dan rohnya yang perkasa menembus ke dalam bumi. Semua yang dia lewati terlihat jelas. Dengan cepat, pikiran spiritual Sulang menggali ke dalam mantel tebal dan melihat petak magma yang besar. Bersamaan dengan itu, napas aneh juga ditangkap oleh Sulang. Aura itu sangat mirip dengan aura yang tersisa di sumber kelahiran burung Phoenix, yang mengandung bau dari pecahan inti elemen api dari dunia tanpa batas. Tentu saja, di sini, Sulang sangat gembira di matanya, dan kesadaran ilahinya terus menyelidiki. Dengan cepat, dia menemukan ruang bawah tanah tanpa batas, ruang yang dipenuhi dengan lautan magma. Ada suhu tinggi yang mengerikan di mana-mana di ruang itu, dan lava oranye merah kemasan mengalir di mana-mana, menderu, dan menakutkan. Dan itu ada di suatu tempat di lautan magma ini. Seorang wanita cantik berjubah merah berbaring di permukaan lautan lava, hanyut mengikuti arus. Wanita ini adalah Tai Oriental. Dan tepat ketika Sulang menemukan Istanwan, Dongfang Tai membuka matanya dan tampak saling memandang Sulang dari jarak yang tak terhitung. "Siapa kamu?" Suara acuh tak acuh datang dari Dongfang Tai. "Tuhu Tai, pembangkit tenaga listrik tingkat abadi setengah langkah yang selamat dari pertempuran penghancuran dunia tanpa batas. Tanpa diduga, kamu ternyata adalah burung gagak emas." Sulang menatap Dongfang Tai di seberang tanah tebal, matanya penuh dengan kegembiraan dan api. Bersamaan dengan itu, panel properti Dongfang Tai juga dipersembahkan kepadanya. Nama, Tai Timur, ras gagak emas. Level kualifikasi, tak tertandingi, Xiantian Jinwu. Level ranah, setengah langkah keabadian. Level serangan, setengah langkah abadi. Tingkat pertahanan, setengah langkah abadi. Level senfa, setengah langkah abadi. Level daya tahan, setengah langkah abadi. Level roh, alam nirwana murni plus. Menguasai latihan, sutra hati matahari bawaan utama, Sun Yao Yujue, terlalu dasar, dasar api taichu matahari, terlalu dasar. Dasar, sutra hati Sunsara terlalu dasar, dasar. Gagak emas, burung matahari, yang terkuat di antara binatang mistis yang tak terhitung jumlahnya di zaman prasejarah, bahkan leluhur Phoenix dikalahkan oleh leluhur gagak emas. Alasan mengapa benua Tianting disebut benua Tianting adalah kelanjutan dari nama klan iblis kuno Tianting di era primordial. Klan iblis kuno Tianting adalah pemimpin klan gagak emas. Itu benar-benar kuat. Teknik yang dikuasai Tai Timur lebih kuat dari Kaisar Zhou yang abadi. Hanya karena cedera itulah kekuatan tempurnya sangat berkurang, dan belum pulih sepenuhnya sampai sekarang. Namun, dia selalu membuatku merasa berbahaya, seolah-olah dia bisa membunuhku kapan saja, tidak, dia bisa menghancurkan dunia kapan saja. Petik 2. Petik 2. Sulang melihat panel atribut Jin Crow, dan berbagai pikiran muncul di hatinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. "Siapa kamu?" Di bawah Kaisar Yuan Mingsu. "Apa konspirasi yang kamu dan Kaisar Zhou yang abadi miliki?" Begitu Dongfang Tai melihat bahwa Sulang lambat berbicara, dia langsung bertanya lagi. Pernyataan ini keluar, Dongfang Tai, Jinwu Guliang. Ekspresi Sulang tiba-tiba berubah, dan dia segera menjelaskan, "Aku tidak berada di bawah komando Kaisar Yuan Mingsu, tetapi kaisar dari istilah ini, Sulang. Istilah Kaisar Zhou yang tak terbatas ini. Kamu benar-benar dapat membuat kebohongan seperti itu. Sejauh yang aku tahu, alam semesta tak terbatas saat ini menurun begitu parah. Bagaimana seseorang dapat mengusulkan kaisar abadi setengah langkah untuk bertindak sebagai alam semesta tak terbatas yang baru?" Dongfang Tai waspada dan menjijikkan, dan berdasarkan prasangka, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Sulang untuk ini. Sulang tidak terburu-buru, apalagi Dongfang Tai karena tidak mempercayainya. Kehati-hatian adalah kualitas dasar untuk menjadi pria yang kuat. Akan aneh jika Tai langsung mempercayainya. "Yang Timur, aku tahu kau tidak mempercayaiku sekarang, tetapi sebentar lagi kau akan mempercayaiku." Sekarang juga, Sulang hendak meninggalkan Boundless, menunjukkan wujud aslinya, dan berbicara dengan Dongfang Tai. "Saat ini, siapa yang berani membuat masalah di sini? Segera berlutut dan menyerah, jika tidak, aku, Kaisar Abadi Zhou kita pasti akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Cepatlah, berlutut dan menyerah." Petik 2. Petik 2. Beberapa suara penuh nafsu datang dari kejauhan,
suara-suara itu masih gemetar, beberapa tergagap, jelas ketakutan. Sulang mengangkat alisnya, tetapi tiba-tiba ada 13 junior yang diteleportasi dari pikiran dewa, mereka berkerumun bersama, menatap Sulang dengan wajah pucat. Mata mereka penuh ketakutan. Tidak mungkin, menghadapi alam abadi setengah langkah Sulang dari Infinity. Makhluk-makhluk rendahan kecil ini terlalu dini, orang-orang dapat membunuh mereka dengan satu jari. Tes-tes, sekelompok semut berani berteriak di hadapanku. Yah, kebetulan ada kekurangan alam semesta kehidupan untuk mengisi dunia dinding kristal, bawalah padaku. Sulang tersenyum dingin, dengan pikiran di dalam hatinya, avatar Baying dikirim, langsung memenggal semua Taichu yang lemah itu. Ding, kamu mendapatkan jiwa awal asterisk 1, alam semesta kehidupan awal asterisk 1, fragmen tubuh awal. Ding, kamu mendapatkan, perintah sistem muncul satu demi satu. Sulang segera mendapatkan kekayaan. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sambil memilah-milah piala, Sulang memandang Dong Fang Tai, lihat, aku akan membunuh semua Taichu di bawah komando Kaisar Zhou yang abadi. Ah! Kamu tidak tahu sudah berapa kali kamu memainkan trik ini, bisakah kamu mendapatkan sesuatu yang baru? Dong Fang Tai mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ah ini, yah, kau tidak akan percaya padaku jika kau tidak mengeluarkan beberapa barang kering. Sulang tersenyum bodoh, dan segera meninggalkan Infinity, dan muncul di depan Dong Fang Tai. Pada saat yang sama, di benua Tianmi, tidak, ini tidak benar. Kaisar Abadi Zhou telah berhenti mengejar Sulang dengan garis waktu. Karena dia telah melewati bawahan yang baru saja terbunuh, dan telah melihat angka tak terbatas milik Sulang dengan mata kepalanya sendiri. Ini segera menghancurkan semua ilusi dan harapannya, dan membuatnya sangat sedih dan marah. Kaisar Zhou tahu bahwa dia telah ditampar oleh Sulang. Sulang telah lama pergi ke benua Tianting dan tahu gerakannya. Kemudian dia mengatur satu set secara acak, dan dia mengebor tanpa menyadarinya, dan kapal itu terbalik. Sebagai kaisar yang bermartabat dari kaisar, seorang pembangkit tenaga alam abadi setengah langkah, rekan Tao nominal Kaisar Yuan Mingsu. Dia benar-benar ditanam, ini sungguh memalukan. Pada saat ini, Kaisar Zhou yang abadi tidak sabar untuk segera kembali dan membunuh Sulang secara brutal. Kemudian saya menggunakan garis waktu untuk menggambar kebangkitan sementara Sulang, dan terus membunuh dan membunuh 10.000 kali, 100.000 kali, 1.000.000 kali. Secara bersamaan, dalam kebencian dan kemarahan Kaisar Zhou yang tak berujung, ada juga beberapa kekhawatiran dan ketakutan yang tersembunyi. Sulang dapat menyelinap ke benua Tianting secara diam-diam, dan tanpa membuat pengaturan apapun, dengan mudah melakukan perjalanan dari benua Tianmi ke benua Tianting. Ini luar biasa, aneh sekali sampai dia takut. Tapi, sekarang Sulang sudah berada di benua Tianting, dia tidak bisa kembali. Dia tidak bisa menghentikan Sulang melakukan apapun di benua Tianting. Dong Fang Tai, dia harus menyelamatkan Dong Fang Tai. Jika mereka berdua bersatu, itu pasti akan merusak rencana suami. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kaisar Zhou panik, dan dia sedikit bingung untuk sementara waktu. Melalui sosok emas, Miling melihat pemandangan ini bahkan lebih luar biasa. Melalui seruan Kaisar Zhou yang abadi dan berbicara pada dirinya sendiri, dia telah mengetahui segalanya mereka dibalikkan oleh Sulang. Kaisar Zhou yang abadi masih keluar saat ini, dan hanya bisa melihat Sulang melakukan sesuatu di benua Tianting, tetapi dia tidak berdaya dan frustrasi. Sulang ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Miling juga gemetar karena marah, hampir memengaruhi asal-usul alam semesta yang sedang disempurnakannya. Tepat ketika Kaisar Abadi Zhou dan Miling sama-sama marah pada Sulang. Di benua Tianting, Sulang menunjukkan tubuh aslinya dan muncul terus terang di depan Dong Fang Tai. Kamu adalah alam kian, tidak? Kamu hanya berada di 7 tahap, tetapi kamu memiliki kekuatan 9 tahap. Lagi pula, kamu seperti ras manusia. Setelah Dong Fang Tai melihat tubuh asli Sulang, dia langsung terkejut. Salah satunya karena kultivasi dan kekuatan tempur Sulang, dan yang lainnya karena identitas Sulang. Teran, dia telah diusir oleh seluruh klan pendahulu, Kaisar Wuyin, dan dia dianggap sebagai tangan kanan alam semesta. Dia melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Tidak menyangka, kamu masih bisa melihat Teran di sini hari ini.
Dan dia juga ras manusia yang kuat dengan kekuatan utama Jiuyantai. Perlu dicatat bahwa bahkan di masa paling makmur di dunia tanpa batas, alam Jiuyan juga merupakan pusat kekuatan teratas. Dongfang Tai Guliang, kau tidak salah baca, aku adalah pemimpin ras manusia saat ini, dan pemimpin seluruh alam semesta tak terbatas, kaisar alam semesta tak terbatas saat ini. Sekarang aku telah menyatukan benua Mian Surgawi, mengumpulkan benua klan Wu, dan mengolah semua alam untuk keperluanku sendiri. Sudah ada lebih dari 1000 pusat kekuatan junior di bawah komandoku, dan ada seekor burung phoenix di tahap evolusi 8. Mungkin kau mengenalnya, ngomong-ngomong, biar kau lihat mereka. Sulang menjelaskan dengan sabar, dan langsung melepaskan pusat kekuatan primordial di tak terbatas. Tiba-tiba, Jiang Wenzheng sedang menunggu awal benua berkabut surgawi, Yinghua dan klan Wu lainnya, Han Li dan biksu lainnya, dan Yan Xingxing dan klan manusia lainnya, Wan Yu, Phoenix dan binatang suci lainnya. Semua muncul di depan Dongfang Tai. Apa, bawahanmu telah mengolah begitu banyak pusat kekuatan primordial? Dan, aku memang telah melihat burung Phoenix ini. Apakah kamu benar-benar seperti yang kamu katakan, kamu adalah kaisar baru dari alam semesta yang tak terbatas? Tidak, ada yang salah. Dongfang Tai awalnya sedikit mempercayai kata-kata Sulang, tetapi kemudian dia ragu lagi. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk mengatakan Dongfang Guliang. Sulang tersenyum tipis, aku dapat menjawab pertanyaan apapun untukmu. Anda terus mengatakan bahwa Anda telah membina orang-orang hebat ini sejak awal. Tapi itu tidak mungkin. Dalam miliaran tahun, bagaimana Kaisar Yuanming, Kaisar Abadi, dan Biksu Miling mengizinkanmu melakukan ini? Lagi pula, Phoenix sangat sombong, tetapi bersikap rendah hati di sisimu saat ini pasti dikendalikan oleh sihirmu. Sulang, jangan berpura-pura, kalau aku tidak salah, kamu adalah Kaisar Yuanming Zhou atau Kaisar Abadi Zhou yang dilatih khusus untuk menipuku. Dongfang Tai berbicara tentang cacat Sulang dengan seringai di sudut mulutnya. Dongfang Guliang salah. Mereka adalah orang-orang yang terlalu junior dan kuat yang tidak kukultivasi selama miliaran tahun, tetapi menghabiskan beberapa hari untuk berkultivasi. Phoenix juga karena dia terlalu memujaku, jadi dia akan menurunkan kesombongannya di hadapanku. Padahal, dia masih sangat sombong. Petik 2. Sulang tersenyum, dan dengan lembut menjelaskan kepada Dongfang Tai. Berhenti, berhenti. Melatih begitu banyak kekuatan awal dalam beberapa hari, kamu bisa berbicara meskipun kalah. Betapa sombongnya Phoenix, bagaimana dia bisa memuja orang lain. Ayo pergi, dan kembali lagi dengan Kaisar Zhou yang abadi. Dongfang Tai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menutup matanya seperti yang telah dia lihat melalui Sulang. Tiba-tiba, orang-orang kuat di bawah Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin berbicara. Namun, mereka tidak menghentikan Sulang. Melihat berarti percaya, sulit untuk meyakinkan hanya dengan mengatakannya. Sulang mengulurkan tangannya untuk menghentikan bawahannya, dan tersenyum pada Dongfang Tai. Dongfang Tai Guliang, aku akan membuktikan kepadamu semua yang aku katakan sekarang. Harap persiapkan mental dan jangan terlalu terkejut. Aku ingin melihat trik baru apa yang kau miliki. Dongfang Tai mencibir tak percaya, dan menatap Sulang dengan mata yang indah, seolah sedang menonton seorang aktor. Bersiaplah secara mental. Sekarang, aku akan tampil untuk gadis timur terlebih dahulu dan mempromosikan ratusan kekuatan awal sekaligus. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera melambaikan tangannya, dan dia segera memilih ratusan pembangkit tenaga listrik junior dari Infinity. Setelah berlatih di tanah pengasingan, memenggal kepala Sang Mozuo dan yang lainnya di benua surgawi, dan kemudian membuat kerusuhan di benua Tianmi. Jumlah pemberdayaan satu kunci akhirnya disegarkan. Pada saat ini, tepat di depan Dongfang Tai, promosikan beberapa bawahannya, biarkan dia melihat dan melihat. Dan alasan mengapa ratusan orang terpilih, bukan 500. Itu karena Sulang bermaksud untuk meningkatkan aturan waktu bagi beberapa pemain lama. Pada saat ini, Yang Mulia Kaisar Zhou, semua kuasi Taichu yang terpilih sangat bersemangat. Karena mereka tahu bahwa mereka akan dipromosikan menjadi pembangkit tenaga listrik junior yang sebenarnya. Dan Dongfang Tai sangat terkejut. Apa, promosikan ratusan kekuatan awal sekaligus? Bagaimana ini bisa terjadi? Dongfang Tai menatap Sulang dengan curiga, matanya penuh ketidakpercayaan. Tapi,
Sulang bahkan mengatakan ini di depannya. Dia jelas sangat percaya diri dalam melakukannya. Ini segera membuat Dong Fangtai tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, dia tidak benar-benar memiliki pertahanan seperti itu terhadap langit. Lihat ke atas. Sulang tersenyum pada Dong Fangtai di seberang tanah yang tebal, dan segera memanggil prajurit kuasi primer pertama. Prajurit, kuasi primer ini penuh hormat dan berlutut di depan Sulang dengan penuh harap. Ketika saya melihatnya, saya tahu bahwa Sulang telah melihat banyak adegan di mana Sulang dipromosikan menjadi terlalu junior di awal, dan saya dapat melihat pengalamannya. Hari ini kamu bergabung denganku dalam pertempuran benua Tianmi. Setiap orang memiliki jasa, setiap orang berhak mendapatkan hadiah. Kalian semua, aku akan membantu kalian maju ke tahap primordial. Jangan khawatir jika kamu belum memanggil sekarang, kalian akan dipromosikan menjadi ratusan orang setiap hari. Sulang melihat sekeliling kerumunan sambil tersenyum, dan segera menekan dahi Kuaso Taichu di depannya dengan tangannya, dan langsung mengaktifkan fungsi pemberdayaan aturan. Saat berikutnya, aturan waktu Sulang sendiri dituangkan ke dalam tubuh Kuaso Prince ini, membuatnya langsung memahaminya. Perlu dicatat bahwa Sulang tidak menguasai aturan waktu biasa. Telah mencapai aturan waktu tingkat Qian Taichu. Ini tidak hanya memungkinkan prajurit kuasi primer untuk langsung naik ke alam primitif. Dan sejak saat itu, hingga alam primordial Qian dikultivasikan, tidak akan ada lagi hambatan dalam aturan waktu. Saat ini, pemula kuasi primer, yang ditanamkan oleh Sulang, awalnya berada di puncak level pemula kuasi primer. Setelah memahami kekuatan aturan yang kuat, dia segera menerobos ke level primal-primal. Jika Sulang menanamkan beberapa keterampilan kultivasi padanya, dia pasti bisa terus menerobos. Namun, level kultivasi masih lebih berharga bagi Sulang. Oleh karena itu, jika tidak perlu, saya tidak bermaksud menanamkannya pada bawahan saya. Setelah menanamkan aturan waktu, Sulang sekali lagi menanamkan teknik latihan untuk Jin Taichu baru ini sehingga dia bisa berlatih dan meningkatkan dirinya sendiri. Di bawah bumi, Dong Fangtai berkedip tak percaya ketika dia melihat Sun Taichu yang telah menembus telapak tangan Sulang. Seorang pria kuat sejak awal terlahir begitu sederhana. Ini benar-benar khayalan. Aku langsung mempromosikan seorang pria kuat sejak awal. Dan itu hanya butuh waktu yang singkat. Mungkinkah Sulang ini benar-benar mempromosikan ratusan Taichu untuk keluar? Atau, Kuaso Te itu mendekati terobosan di awal, tetapi hanya bekerja sama dengan Sulang dalam bertindak. Petik 2. Petik 2. Berbagai pikiran muncul di Dong Fangtai yang waspada, tetapi dia masih belum sepenuhnya percaya pada Sulang. Saat ini, Kuaso Taichu kedua datang ke Sulang lagi. Sulang secara alami mengulurkan tangannya untuk menutupi dahi Kuaso Taichu ini. Ini, apakah dia tidak perlu istirahat? Jelas aku baru saja mempromosikan seorang yang terlalu junior yang kuat, sekarang aku akan mempromosikan yang kedua. Mata Dong Fangtai membelalak, matanya penuh dengan keterkejutan dan keraguan tiba-tiba. Aura yang sangat mendasar mekar dari tubuh kuasi primer itu. Namun, Sulanglah yang telah mengangkat permulaan kuasi primer ini ke tahap permulaan primordial yang sebenarnya. Ini. Benar-benar meningkat, Sulang benar-benar melakukannya. Dalam waktu singkat, dia berhasil mempromosikan dua junior super. Pada saat yang sama, mata Dong Fangtai membelalak, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terbuka, terkejut. Namun, ini belum berakhir. Sulang langsung meminta prajurit kuasi primer yang tersisa berbaris, satu persatu. Lalu, apa yang mengejutkan Dong Fangtai telah terjadi. Saya melihat seorang pembangkit tenaga listrik kuasi primer berlutut di depan Sulang, dan setelah beberapa napas, dia menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat primer, dan kemudian saya merasa ingin berlari ke samping untuk menjadi akrab dengan alam dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Dalam waktu singkat, semua primer kuasi primer semuanya menjadi primer yang kuat, duduk di tanah dengan rapat. Pemandangan seperti itu, langsung mengejutkan Dong Fangtai dari posisi berbaring ke posisi duduk. Dia duduk di magma, menatap pemandangan di tanah dengan mata tercengang. Ada dengungan di benaknya, ruang kosong. Dong Fangtai menghitungnya dengan cermat. Kali ini, Sulang mengangkat total 360 prajurit kuasi primer ke tingkat primer awal. 360. Bahkan di dunia tanpa batas yang makmur, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk dilahirkan satu demi satu. Satuan waktu perlu dihitung dalam miliaran tahun. Namun, di bawah tangan Sulang,
lebih dari 300 orang kuat dari awal ini, bahkan tidak menggunakannya selama seperempat jam, dan mereka semua mencapai tingkat awal. Nilai ini luar biasa, bahkan di alam tanpa batas sebelum perang, aku belum pernah mendengar hal seperti itu terhadap langit. Bahkan sebelum zaman dunia tanpa batas, di era yang lebih mengerikan itu, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Bagaimana Sulang melakukannya? Petik 2. Petik 2. Ada gelombang badai yang tak berujung di hati Dong Fang Tai, dan seluruh perhatian orang itu sepenuhnya tertarik oleh Sulang. Pada saat yang sama, dia juga sedikit percaya pada apa yang dikatakan Sulang. Jika Anda tidak percaya, faktanya ada di depan Anda. Jika Anda tidak percaya, bukankah itu pertandingan yang sempurna? Saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan Dong Fang Tai. Ayo, Jiang Wenzheng, kemarilah. Sulang tersenyum dan melambai ke Jiang Wenzheng. Ya, Yang Mulia Kaisar Zhou. Jiang Wenzheng gemetar seluruh tubuhnya, lalu datang ke Sulang dengan sangat terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa Sulang pasti akan mempromosikan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak meragukan bahwa Sulang bisa melakukannya. Selama itu adalah tugas Sulang, Jiang Wenzheng tahu betul bahwa sama sekali tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Sungguh, Sulang meminta Jiang Wenzheng untuk duduk bersila, menutupi roh surgawinya dengan tangannya, dan langsung mengaktifkan fungsi penanaman aturan. Tiba-tiba, aturan waktunya setinggi level kian dituangkan ke dalam tubuh dan jiwa Jiang Wenzheng. Hanya sesaat, Jiang Wenzheng tidak hanya tidak memiliki hambatan waktu untuk terus menerobos, tetapi juga telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Aura di tubuhnya meroket dalam jumlah besar. Pemandangan seperti itu, melihat langsung ke Dong Fang Tai tercengang. Menaikkan kuasa Taichu ke Real Taiyu sudah sangat tidak normal. Pada saat ini Sulang bahkan mempromosikan Taichu tahap evolusi 5. Bahkan jika Wuyan itu tidak menerobos di awal. Namun, Dong Fang Tai dapat melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum Jiang Wenzheng ingin menerobos. Selanjutnya, Sulang berturut-turut memanggil sekelompok Taichu veteran di depannya, meningkatkan aturan waktu untuknya. Dalam sekejap mata, ada banyak merek lama yang hampir menerobos. Hanya saja pada saat kritis ini, pembangkit tenaga listrik primordial tidak ingin membuat kesalahan, jadi mereka menekan keinginan untuk menerobos dan berdiri di belakang Sulang dengan hormat, siap membantu kapan saja. Luar biasa, ini fantasi, ini seperti mimpi. Dong Fang Tai menatap seorang Taichu senior yang menjadi lebih kuat, dan matanya ke arah Sulang berangsur-angsur bersinar. Golden Wugu Liang, bagaimana? Kamu kredibel sekarang, bisakah aku mempromosikan ratusan dari mereka sekaligus? Sulang menatap Dong Fang Tai di magma bawah tanah dan bertanya dengan senyum tipis, Sulang. Kau benar-benar hebat, kau benar-benar bisa melakukan hal yang luar biasa. Namun, ini tidak cukup. Sebagai burung gagak emas yang sangat berhati-hati. Meskipun Dong Fang Tai tidak ingin memanfaatkan Sulang, dia masih memiliki keraguan tentang identitas Sulang demi benua Tianting. Bagus-bagus. Begitu, jangan khawatir, mari kita lanjutkan. Sulang tidak marah setelah mendengar kata-kata Dong Fang Tai, tetapi malah tertawa. Ini, apa lagi yang kau punya? Dong Fang Tai menatap Sulang dengan heran, agak tidak percaya. Mampu mempromosikan 500 Taichu sekaligus, Taichu semu dan Taichu senior semuanya dapat dipromosikan, ini sudah tak tertandingi. Sulang tiba-tiba memiliki cara lain. Haha, aku punya banyak metode. Misalnya, aku masih bisa menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Sulang mengaitkan sudut mulutnya dan melambaikan tangannya untuk langsung mengeluarkan pil yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya adalah pil primordial tingkat sempurna. Wow, pil primordial sempurna yang tak terhitung jumlahnya seperti segenggam bintang yang tersebar di alam semesta, membentuk galaksi yang sangat terang. Napas pil yang sangat kaya dan aneh meresap, dan ditangkap oleh roh Dong Fang Tai. Tiba-tiba, Dong Fang Tai konyol. Ini, semuanya adalah pil primordial kualitas sempurna. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pil primordial, dan semuanya berkualitas sempurna. Bahkan di alam tanpa batas sebelum perang, mustahil bagi siapapun untuk menghasilkan begitu banyak pil kualitas sempurna dari awal. Apakah aku benar-benar bermimpi? Dong Fang Tai menatap kosong ke arah pil yang ditumpahkan Sulang, dan merasa sedikit linglung dan melamun di dalam hatinya. Sebagai burung gagak emas abadi setengah langkah. Di dunia tanpa batas,
dia juga merupakan tokoh teratas. Dengan pengetahuannya, dia belum pernah melihat begitu banyak pil obat Taichu yang sempurna, apalagi memakannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di hati Dong Fang Tai. Bahkan alam tanpa batas yang asli, tidak ada yang bisa menghasilkan begitu banyak pil primordial yang sempurna. Sulang ini benar-benar bisa melakukannya, dan dia juga bisa meningkatkan kemampuan orang lain begitu saja. Apakah ini yang bisa dilakukan Qi Yan pada awalnya? Mungkinkah sulang ini benar-benar berpura-pura menjadi Kaisar Yuan Mingsu? Tu Hutai memiliki pikiran seperti itu, dan pikiran itu langsung melekat di hatinya. Karena sulang telah melakukan hal-hal di luar kognisinya. Menurutnya, hal ini hanya mungkin terjadi di alam abadi. Namun, sulang hanyalah alam primordial Qi Yan. Bagaimana ia bisa melakukannya? Saat ini, ada Kaisar Mingsu di alam semesta yang tak terbatas, jadi Dong Fang Tai menduga bahwa sulang menyamar sebagai Kaisar Mingsu. Lalu, sulang, ada istilah yang disebut terlalu banyak. Aku sedikit mempercayaimu sebelumnya, tetapi sekarang aku tidak mempercayaimu. Pil-pil ini bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Dong Fang Tai menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan yang muncul di hatinya benar-benar menghilang, dan nadanya menjadi sangat dingin. Ini memang agak terlalu mengejutkan. Meskipun aku telah membuatmu siap secara mental terlebih dahulu, aku tetap menyalahkan diriku sendiri karena terlalu kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dong Fang Tai, Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan segera berkata, kalau begitu, aku akan membuktikan kepadamu bahwa semua pil ini dibuat olehku. Pernyataan ini keluar, Dong Fang Tai terkejut lagi. Ekspresinya berubah dari acuh tak acuh menjadi khawatir lagi. Segera setelah itu, buktikan bahwa obat-obatan ini disempurnakan olehmu. Ini tidak mungkin, pil-pil ini sama sekali tidak dapat disempurnakan olehmu. Bahkan Kaisar Zhou yang tak terbatas, mustahil untuk memurnikan begitu banyak pil yang sempurna dan utama. Dong Fang Tai berkata dengan kaget dan tak percaya. Namun, Sulang tidak membalasnya, tetapi langsung mengeluarkan bahan-bahan alkimia. Lagerstroemia tidak memiliki api yang tetap. Ketika pikirannya bergerak, langit yang terbakar berwarna-warni dan nyala api yang indah tiba-tiba menjadi nyala api yang paling cocok untuk dimurnikan. Api yang tidak tetap dari bunga krep myrtle berubah menjadi tungku melingkar di bawah kendali Sulang. Segera, dia mulai memurnikan pil di depan Dong Fang Tai.